santri Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo. Saya berasal dari SMA berbasis pondok di Jambi. Saya adalah lulusan SMA yang berada di Bekasi. Saya lulusan dari salah satu MA di Karawang. Saya berasal dari latar belakang pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Lamongan. Ada dua hal yang sangat penting sebagai latar belakang berdirinya Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo Semarang. Karena input kita memang tidak semuanya dari madrasah aliyah atau dari pesantren. Banyak juga yang dari SMK dan SMA. Kami sadar bahwa tidak seluruh input yang masuk ke pesantren, ke Ma'had ini adalah mereka belum pernah nyantri, tetapi sebagian besar dari placement test yang kami lakukan, rata-rata itu justru kemampuan keagamaannya masih kurang sesuai yang diharapkan. Maka dari itu, mulai tahun 2023 dan 2024, seluruh mahasiswa wajib nyantri di semester pertama. Asnani, Junul Asnani. Iya. Artinya apa? Artinya pasta gigi. Oh, pasta gigi. Waktu pertama kali saya merasakan yang namanya rasa takut. Takut karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan yang ada di sini. Ini aku benar gak bacanya? Mana? Firjaunul Asnani. Ya, udah benar kok. Di sini kan rata-rata santrinya sudah bisa belajar bahasa Arab, sudah mengerti bahasa Arab. Sementara saya yang backgroundnya anak SMA tidak memahami bahasa Arab. Jadi kan dulu saya juga pernah mondok kan. Jadi setelah mondok tuh pingin, ya Allah pengen juga kuliah kan. Kuliah sambil mondok gitu. Ternyata UIN nyediain pondok dari pondok mitranya UIN gitu kan. Kalau di pondok dulu kan saya orang Jambi ya kan, lebih ke Indonya, jadi Jawanya tuh cuma sedikit gitu. Ya terus setelah di sini saya ada sedikit culture shock juga. Jadi pas ketika ngaji tuh saya, ya Allah ini ngajinya pakai Jawa banget gitu kan, aku nggak paham, ya Allah gimana. Nah, solusinya saya harus lebih giat belajar lagi dengan lebih serius, yaitu ke perpustakaan atau belajar dengan teman atau bertanya dengan teman sekamar terkait pembelajaran bahasa Arab. Ini mau salut, mau silut. Wah, Umiyati Ustazah. Anak itu. Ya setelah itu ya berlatih teruskan belajar. Ya terus sebelum tidur tuh selalu saya tanya ke teman saya kan, ajarin bahasa Jawa. Sampai saya bikin kamus sendiri gitu kan, nyediain buku khusus untuk belajar bahasa Jawa gitu. Ini bahasa Jawanya apa, ditulis ke buku gitu kan. Sampai saya bikin kamus gitu kan, bahasa Jawa kromo ini apa gitu kan. Ya itulah saya pelajarin tiap hari, terus terbiasa dengan lingkungan juga. Akhirnya alhamdulillah lama-lama bisa. Fasilitas yang diterima oleh mahasiswa itu kamar, ada almari, kemudian laptop, sama kipas angin. Kemudian kamar mandi cukup karena setiap lantai ada 24 kamar mandi. Kemudian untuk catering, makan 2 kali pagi sama sore. Hal yang paling saya sukai di Ma'had ialah kita itu dalam satu kamar, kita itu teman satu prodi, teman juga satu kelas. Jadi apabila ada kendala kita di kelas, kita dapat membahasnya lagi di kamar. Dan itu menambah kesulitan kita antara teman satu kelas. Kebetulan ini periode kedua saya berada di Ma'had. Alasan saya tetap bertahan di Ma'had karena lingkungannya sangat mendukung saya untuk berkembang, mulai dari teman-temannya, musyrifahnya, dan lingkungannya.
Dan juga jarak antar ma'had dan kampus saya itu cukup dekat sehingga memudahkan saya untuk beraktivitas di kampus. Dan yang terakhir yaitu fasilitas di ma'had ini cukup bagus, nggak kalah jauh sama fasilitas-fasilitas yang ada di pondok modern di luar sana. Tugas utama Musrifah di Ma'had Al-Jami'ah Wali Songo ini sebagai pembimbing santri, khususnya pembimbing di bidang akhlak, ada juga pembinaan Al-Quran, dan juga bahasa asing. Kita mengusahakan yang dari SMA itu belajar dari dasar dulu. Kita bimbing secara intensif setiap hari agar mereka juga bisa mengejar yang lain. Sebagai mahasiswa UIN, itu harus memiliki standar yang ditentukan oleh UIN. Salah satunya dalam pembacaan Al-Quran itu harus mahir dan harus bisa lulus TOEFL IMCA. Jadi target kami hanya memperkenalkan konsep-konsep dasar atau kemampuan dasar keagamaan kepada mereka. Sebetulnya seperti kayak model kursus lah, hanya 4 bulanan gitu kan, supaya mereka minimal tahu tentang yang namanya ta'aruf fiddin gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah ini memang sebagai ikon UIN di antaranya, yaitu tentang pembelajaran moderasi beragama. Saya kira sangat penting karena generasi ke depan mereka yang memiliki, kalau mereka tidak dibekali yang namanya moderasi beragama, kemudian mereka agak egois dengan kelompoknya, saya kira negeri ini juga akan payah kan. Maka dari itu moderasi beragama kami anggap sangat penting untuk ditanamkan kepada para mahasiswa agar alumni kami ini ya kan bisa menghadapi setiap situasi ke depan dan menjadi harapan bangsa di negeri.